Terima kasih Pak Luis. Selamat malam teman-teman. Kita bersyukur ya boleh kembali bersama-sama dalam acara PA ini. Sebelum kita lanjutkan studi kita dari Kisah Rasul, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami dari berbagai tempat di dalam platform Zoom ini untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya begitu banyak kekayaan, kelimpahan dari firman-Mu, dari pekerjaan-Mu Tuhan di dalam sejarah yang bisa kami pelajari supaya boleh diperlengkapi bagaimana kami hidup memuliakan Tuhan di dalam zaman kami ini. Berkati baik sharing materi maupun juga tanya jawab, berkati kami boleh diperkaya, diperlengkapi, dan sungguh diberkati, dikuatkan untuk menjalankan misi dari Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, saya akan share screen. Kita sampai, apakah bisa diizinkan saya share screen ya, Pak Luis? Oh ya, sebentar Pak. Sorry. Atau Pak Sam? Ya. Sudah Pak, sorry. Oke. Kita akan bersama-sama melihat Kisah Rasul 8 yang dengan tema benih Injil ya, karena kita melihat setelah kematian Stefanus, ada peningkatan penganiayaan, saat yang sama penyebaran Injil. Kita baca ayat 1-4. Kisah Rasul 8, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Saudara, yang pertama kita melihat setelah kematian Stefanus, ada fase gereja masuk ke dalam fase penganiayaan fisik. Ya, kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes pernah diintimidasi, ya, sempat dipukul begitu kan ya, tetapi itu hanya terbatas kepada rasul yang memberitakan Injil. Tetapi di malam Kisah Rasul 8 ini, setelah kematian Stefanus, ada peningkatan ya dalam penganiayaan. Bukan cuman skopnya, saudara sekalian ya, skopnya itu ya luas sekarang ya, tetapi juga degree-nya, derajatnya. Dulu kan cuma diperingatkan, jangan lagi khotbah dalam nama Yesus. Belakangan masih khotbah, dicambuk Petrus. Sampai ke Stefanus sudah mati fisik. Ya, jadi ada peningkatan dalam derajat penganiayaan. Penganiayaan itu berubah dari sporadis dan insidental, tergantung siapa yang khotbah dan ditangkap, menjadi sistematis. Saudara perhatikan sekarang Paulus disebutkan itu masuk ke dalam rumah-rumah ya, jadi sistematis loh itu, terorganisir ya. Perhatikan, pekerjaan iblis itu jangan dianggap sesuatu yang bersifat sporadis ya. Mungkin awalnya sporadis gitu kan. Oh, siapa yang khotbah ini yang bikin heboh? Petrus ya, tangkap mereka. Kemudian cambuk mereka. Tetapi sekarang menjadi sistematis. Ya, jadi kita tidak bisa meremehkan pekerjaan si jahat ya. Oleh sebab si jahat tidak bekerja sekedar dengan kekerasan dan suatu luapan emosi, tetapi juga dengan perencanaan yang sangat baik begitu ya. Sehingga gereja itu, tapi kita bersyukur saudara sekalian, gereja semakin dianiaya malah semakin terpencar pada satu sisi dan tersebar begitu ya. Di luar dugaan, memang ini dalam rencana Tuhan ya. Manusia merancang yang jahat, tetapi Tuhan merancangnya untuk menggenapi rencananya. Jadi dengan kata lain, Injil ini tersebar karena penganiayaan. Artinya kalau tidak ada kematian Stefanus, tidak ada Saulus yang menangkap orang-orang dari rumah ke rumah, semuanya kumpul di Yerusalem. Semuanya menikmati Yerusalem. Bahasanya satu, budayanya satu, makanannya sudah cocok begitu kan. Buat apa pindah-pindah? Tetapi dengan adanya penganiayaan, terpaksa mereka harus pindah, mereka harus menyebar, saudara sekalian. Tetapi justru apa yang kita anggap sebagai kemunduran kekristenan ya, maksudnya gereja ditekan ya, ternyata di mata Tuhan berbeda sekali. Itu justru adalah kemajuan dari rencananya, saudara sekalian ya. Sehingga kita boleh katakan Kisah Rasul 8 di mana gereja mulai dianiaya secara sistematis, itu turning point dalam sejarah kekristenan. Ini penting ya. Ini adalah historical turning point dari Christianity. Kenapa? Kalau nggak ada Stefanus mati, tidak ada penginjilan, penyebaran Injil.
Nggak ada benih Injil itu ditabur di mana-mana, nggak ada, saudara sekalian ya. Semuanya asik-asik kumpul di Yerusalem. Ya, tapi betul-betul orang mengerti menyebar, ya, tersebar, menabur itu di poin ini. Ya, jadi orang Kristen terpencar, otomatis mereka juga setia ingat panggilan Tuhan bukan cuma soal menyelamatkan diri, tapi mereka menyebarkan Injil juga. Dan di sini dalam momen ini kematian Stefanus memberanikan seorang tokoh yang baru namanya Saulus dari Tarsus muncul. Saudara, kalau tidak ada Stefanus mati, ya, Saulus tidak muncul. Dengan adanya Stefanus berani berkhotbah sampai dia dibunuh dan mati martir, di situ memberanikan seorang muncul ke permukaan, seorang radikal namanya Saulus dari Tarsus. Dan Tuhan punya rencana dengan memunculkan dia. Ya, itu sebabnya saya percaya dan para ahli juga tahu ya, para penafsir juga setuju. Kisah Rasul 8 adalah turning point dari sejarah kekristenan. Sejak itu kita akan bertemu dengan Injil di luar Yerusalem dan kita akan segera bertemu dengan seorang tokoh yang kita kenal sebagai Saulus dari Tarsus yang nanti kita kenal sebagai Rasul Paulus. Luar biasa ini ya. Jadi bagian Kisah Rasul 8 adalah bagian Alkitab yang menjadi kunci untuk mengisahkan bagaimana Kristen yang cuma 12 orang di Yerusalem bisa menjadi suatu kepercayaan yang dianut 2 miliar orang zaman sekarang. Itu titik baliknya, saudara sekalian. Nah, ada benih Injil ya dan ada berkat di tengah hal-hal yang buruk. Saudara kalau baca tadi dikatakan pas orang di ayat yang pertama 1b ya, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Para rasul tetap tinggal di Yerusalem. Perhatikan ini, ya. Kenapa saudara sekalian? Karena nampaknya meskipun banyak orang Kristen tersebar, mereka tetap harus melayani di Yerusalem dengan resiko kematian. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari sudut manusia ini kacau. Pemimpin kekristenan waktu itu kan para rasul. Belum mereka melatih orang-orang ya seperti muncul yang lain-lain begitu kan. Itu belum ya, para diaken sudah ditunjuk untuk melayani meja. Tapi kita kan tidak tahu sejauh mana begitu kan ya. Mereka juga tidak merencanakan, wah kita akan utus orang kemana. Tidak saudara sekalian. Tapi mereka juga nggak bisa pergi kalau penganiayaan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang harus dilayani di Yerusalem. Jadi dari sudut manusia, orang bisa berkata kegerakan Kristenan itu game over. Kenapa? Karena orang-orang kuncinya akan segera dibunuh di Yerusalem. Para rasul tidak pergi. Dan orang-orang yang pergi itu semua melarikan diri ketakutan. Artinya spirit mereka down. Di luar dugaan. Para rasul tetap hidup. Yang lari keluar itu spiritnya tidak down. Malah mereka dengan rajin menyebarkan Injil. Inilah cara Tuhan, saudara sekalian. Kita percaya di tengah penganiayaan, di tengah hal-hal yang buruk, ada benih Injil yang Tuhan tanam di mana-mana. Termasuk di hati seorang yang bernama Saulus dari Tarsus. Nah, saudara sekalian, kita harus melihat pekerjaan Tuhan itu secara keseluruhan, ya, the big picture. Sekalipun setiap orang memiliki keunikan dan panggilan masing-masing. Jadi mungkin kita berkata begini, para rasul ngapain ya di Yerusalem ya? Pergi dong kemana-mana begitu kan, Yudea, Samaria. Mereka ada panggilan, itu domba tidak bisa ditinggalin. Itu domba-domba di Yerusalem itu saudara sekalian, orang-orang Yahudi Kristen itu harus dijaga, harus diberi makan firman Tuhan begitu kan. Mereka tidak bisa pergi dan itu beresiko tinggi sebetulnya. Orang bisa berkata sebenarnya rasul sebaiknya kalian pergi karena kalau kalian tuh sampai dibunuh kita bingung. Kalau Stefanus kan diaken. Nah, kalau rasul bagaimana? Tapi mereka memang tergerak oleh panggilan dan tugas mereka tinggal dan Tuhan melindungi mereka saudara sekalian ya. Sebaliknya ada juga misi Tuhan bagi orang-orang yang melarikan diri. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan, lihat tuh para rasul berani. Itu apa orang Kristen tuh pengecut melarikan diri. Tuhan punya misi masing-masing. Yang melarikan diri Tuhan pakai beritakan Injil di mana-mana sampai Yudea, Samaria. Menggenapi kan kata-kata Yesus. Para rasul menjadi contoh keberanian. Meskipun ada ancaman, kita tetap tidak lari. Kita tetap jaga domba Tuhan, kita layani Tuhan dengan setia beritakan Injil di Yerusalem. Nah ini saudara sekalian ya, jadi ini yang kita lihat di awal-awal daripada pasal 8 ini. Dan kita melihat juga di awal-awal pasal 8 ini, ayat 8 yang kita baca, pasal 8 ayat-ayat 1-2 yang kita baca tadi, ternyata orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus dengan meratapinya dengan sangat. Nah ini meratapi dengan sangat itu kalau pakai tradisi Yahudi bisa 30-70 hari. Jadi saudara bayangkan, ini bukan sekedar menguburkan orang mati.
ini sedang mengatakan kepada semua orang yang jadi saksi, orang ini adalah dibunuh secara tidak adil. Dan kami tidak takut ya merayakan maksudnya mengingat, mengenang kehidupannya, kesaksian imannya di tengah orang-orang yang membunuh dia. Saudara bayangkan ya, Stefanus itu dirajam batu seolah-olah seperti kriminal. Mana ada kriminal diratapi 70 hari? Seorang yang ketangkep tertembak polisi bandar narkoba nggak ada diratapi 70 hari. Ya, itu pasti orang jahat, orang kriminal begitu kan ya. Tapi kenapa Stefanus diratapi 70 hari meskipun dia diperlakukan dihukum mati seperti kriminal, dia bukanlah kriminal. Ya, itu sebabnya orang Kristen melakukan yang sebaliknya. Menghormati dan meratapi Stefanus sebagai teladan iman dan mereka tidak takut. Silakan aja gerebek begitu kan ya, silakan saja tangkap kami. Stefanus adalah saudara seiman kami, pahlawan iman, teladan iman. Jadi mereka melakukan ini secara open loh saudara sekalian ya. Yang dianggap kriminal mereka ini celebrate loh the life of Stephen. Mereka merayakan hidup Stefanus ya, mereka meratapinya dengan sangat selama 30 sampai 70 hari. Sehingga di situ orang belajar, martir itu panggilan yang mulia. Ya, panggilan yang mulia sejak gereja mula-mula. Buktinya apa? Orang Kristen meratapi Stefanus dengan perayaan yang sangat panjang ya. Sebulan lebih, bahkan bisa 2 bulan lebih, saudara sekalian. Sementara Saulus, di sisi lain, saudara sekalian, mulai menganiaya gereja dengan hebat, ya. Merusak, itu kata-kata yang digunakan, saudara kalau baca ya, ayat yang ketiga, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Itu kata-kata yang digunakan membinasakan itu adalah kata-kata seperti binatang buas. Artinya Saulus itu sangat emosional, tidak lagi rasional, ya. Jadi ke arah radikal nih, saudara sekalian ya. Jadi ternyata kematian Stefanus membuka apa ya? Membuka kedoknya iblis begitu kan ya. Jadi nggak bisa pura-pura lagi sekarang. Jadi dia langsung bergerak seperti binatang buas, menggeledah rumah demi rumah. Saudara bayangkan ya. Orang petugas pemerintah disuruh sensus rumah demi rumah kan capek. Tapi Saulus sama sekali tidak lelah. Setiap rumah dia periksa, ada orang Kristen nggak? Kalau ada, diseret secara fisik. Kita seret 1 orang, ya, itu mungkin masih ada tenaga. Kita seret 2 orang, mungkin masih kuat. Kalau seret puluhan rumah, itu badannya harus kuat sekali, saudara sekalian. Mungkin bukan Saulus yang menyeret, tetapi kan dia harus hadir di situ. Itu kan luar biasa ya. Jadi dia ini sangat-sangat membenci kekristenan. Dan tujuan dia adalah menghancur leburkan kekristenan. Nah, saudara sekalian, karena tindakan Saulus ini rumah demi rumah, ya tetangga-tetangga yang masih jauh sudah ambil tindakan dulu, melarikan diri dan menyebar. Tetapi jangan salah, mereka melarikan diri bukan sekedar mau survive, tidak mau ditangkap, tapi mereka saat yang sama juga memberitakan Injil. Ya, jadi kalau kita belajar dari bagian ini, kita belajar dari teladannya martir, itu kita tetap tekun dan tidak menyerah. Ya, percaya ada kepastian rencana Tuhan. Di mata manusia, peristiwa ini berantakan ya. Rasul-rasul juga nggak tahu mau ngapain di Yerusalem, ya mereka tetap di situ dengan resiko bisa dibunuh sewaktu-waktu. Orang Kristen juga terpencar, terpecah belah, begitu kan ya, tercerai-berai seperti domba tercerai-berai. Kita mengatakan, wah ini ending nih. Kekristenan ini sudah ending. Lagi saat-saatnya dia mau berkembang, dipukul mundur begitu kan ya. Saudara, kita nggak bisa menarik kesimpulan ya, karena Tuhan terus bekerja. Tuhan terus bekerja, ternyata ini adalah bagian yang sangat penting yang menjadi justru Injil itu sampai ke banyak tempat. Nah, itu sebabnya saudara sekalian kita percaya setiap orang Kristen, orang-orang Kristen yang lari dari Yerusalem karena takut sama Saulus itu bukan sekedar lari untuk survival ya, tetapi itu mission driven ya. Di dalam usaha survive penganiayaan, tetap ingat panggilan memberitakan Injil. Nah ini saudara, ini sangat penting ya. Orang suka berkata begini, ya kita sih nggak dianiaya zaman sekarang begitu kan. Tetapi kita juga hidup dalam suasana ya orang tuh harus survive ya dengan pekerjaan, dengan perdagangan, bisnis, persaingan dan sebagainya begitu kan. Itu kan semacam survival struggle juga begitu kan saudara sekalian ya. Nah, orang Kristen di tengah survivalnya kan tidak boleh lupa panggilan memberitakan Injil. Jadi seberapapun orang sibuk begitu ya, orang itu bersaing keras dalam sekolah, di dalam pekerjaan, dalam berbisnis begitu kan, dia tetap mesti ingat panggilannya itu memberitakan Injil. Nggak bisa dia menjadi dualisme mengatakan, oh saya lagi survive nih. Nanti kalau saya udah enak, baru saya jadi saksi Tuhan. Nggak bisa.
Orang Kristen pada waktu itu sedang melarikan diri, saudara tahu. Mereka tuh sedang survive. Tapi apa yang mereka lakukan saat mereka sedang mau survive, mereka juga menaburkan Injil. Itu sebabnya Injil sampai ke Samaria. Itu sebabnya Injil sampai ke Yudea. Karena orang nggak hanya berpikir dalam konsep survive. Pokoknya saya lagi repot nih, saya mesti survive nih, saingan banyak begini. Betul, tapi jangan lupa kita saksi Tuhan. Dimanapun ada, kita menaburkan Injil. Siapa contohnya di sini? Filipus. Saudara kalau baca ayat yang keempat tadi ya, kita baca mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi sambil survive, melarikan diri, sambil beritakan Injil. Nggak lupa panggilan Tuhan. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi jangan salah, Filipus adalah salah satu orang yang lari. Ya, tapi itu kehendak Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan, ah Filipus ini dikit-dikit lari. Nggak bisa, itu rencana Tuhan. Kalau Filipus tidak lari, tidak ketemu sida-sida Ethiopia. Injil tidak sampai ke Ethiopia. Nah ini penting saudara sekalian ya. Filipus adalah salah seorang yang tersebar. Cuman di situ dikatakan dia pergi ke satu kota di Samaria yang orang Yahudi paling anti, paling alergi menginjak kota Samaria. Ya. Jadi kalau kita baca itu adalah memang konteksnya ya, mereka tuh tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Saudara, kesetiaan kita kepada panggilan Tuhan ya, jadi saksi Kristus, itu mengubah kesulitan jadi berkat. Sulit ya, orang kalau harus pindah dari rumah, bawa keluarganya, begitu kan. Kita nggak tahu posisi Filipus bagaimana waktu itu ya, secara kehidupan. Orang kan sulit sekali harus pindah, begitu kan. Orang pindah tuh sulit, tetapi kalau kita ingat panggilan Tuhan, kesulitan seperti apapun itu mendatangkan berkat. Ya, salah satunya kita lihat di dalam kehidupan Filipus di sini, saudara sekalian. Jadi yang kita pelajari apa? Hidup ini tuh lebih dari sekedar bertahan hidup ya, tetapi melaksanakan misi Tuhan. Jadi nggak cuma survive, tapi kita mesti driven by mission gitu loh. Apa sih misi Tuhan buat saya? Bukan cuma besok makan apa. Itu betul. Kita tanya besok makan apa, anak sekolahnya bagaimana, nanti anak menikah dengan siapa, kita pikir semua. Ya, di hari tua saya bagaimana, tapi life is not just that loh. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan padamu. Bukannya kita nggak mikir yang lain-lain. Tetapi seek first the kingdom of God. Misi Tuhan itu apa? Saudara sekalian, ya. Jadi bukan sekedar orang-orang Kristen ini lari dari penganiayaan, mencari penghidupan yang baru, tapi mereka tuh pikirannya mission driven. Wah, ini pas nih. Yesus kan pernah ngomong, kamu jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, meskipun murid-murid Yesus sudah dengar itu, tetap saja kalau orang Yahudi suruh jalan ke Samaria, nggak mau. Kenapa? Kita secara historis anti. Kita tuh musuh ya. Orang Yahudi benci Samaria dan menggunakan kata-kata nggak pantas untuk Samaria. Orang Samaria sebaliknya juga benci Yahudi. Kalau bukan penganiayaan, Yerusalem sama Samaria nggak akan ketemu. Tapi ini yang Tuhan lakukan. Ya. Dengan penganiayaan dan duka cita kematian Stefanus itu, justru itu menjadi suatu trigger buat misi. Sambil orang itu menyelamatkan diri, sambil dia memberitakan Injil. Maka penyebaran Injil ini sampai menerobos batas geografis yang paling sulit, yaitu Samaria. Saudara ingat waktu Yesus ngomong dengan perempuan Samaria, orang-orang kan murid-murid merasa nggak pantas ya gurunya ngomong sama orang Samaria. Begitu kan, kamu seorang pria, dia seorang wanita. Kamu orang Yahudi, dia orang Samaria. Kamu seorang guru, dia itu siapa? Perempuan apa coba moralitasnya? Kamu tahu seperti apa dia kan? Tapi itu tidak mungkin dilakukan tanpa Roh Kudus. Murid-murid Yesus pun keberatan lihat Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria, saudara sekalian ya, karena mereka merasa gapnya terlalu jauh. Kita ini orang Yahudi, kita nggak bicara dengan orang Samaria. Mereka tuh contaminated ya, mereka tuh darah campuran begitu loh. Samaria itu kan tempat di mana orang Assyria dulu datang menghancurkan Israel, lalu kawin campur. Gitu loh. Jadi mereka sudah tidak murni Yahudi, agamanya pun sudah miring doktrinnya. Saudara, kalau bukan penganiayaan, nggak ada Filipus ke Samaria. Batas geografis itu nggak akan ditembus. Nah, ini penting ya. Itu sebabnya semua orang Kristen, nggak cuma rasul atau diaken dipanggil menjadi saksi Tuhan dan memberitakan Injil. Jadi yang memberitakan Injil ke Samaria pertama-tama itu adalah diaken, bukan rasul. Rasul nyusul belakangan, saudara sekalian ya.
Dan ini kita bertemu dengan seorang diaken kedua. Yang pertama Stefanus kan, sudah mati martir ya. Dia salah satu dari 7 diaken. Yang kedua Filipus, ya kan? Yang kita bertemu dengan figur Filipus di sini. Dia adalah salah seorang diaken yang dipilih di dalam Kisah Rasul 6, saudara sekalian ya. Dia diutus kepada orang tertolak dan dianggap najis, yaitu orang Samaria. Dan sebetulnya saudara sekalian, ini adalah meneladani sikap Yesus terhadap perempuan Samaria. Apa yang bisa kita tahu tentang Filipus di sini? Selain dia itu seorang diaken, dan dia itu pergi ke Samaria, menginjili sida-sida Ethiopia. Saudara, di Kisah Rasul 21, menarik ya, dicatat ada satu catatan tentang Filipus. Begini, pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, di evangelist, pemberita Injil. Filipus bukan rasul loh ya. Rasul Filipus lain lagi. Kisah 8 bukanlah Rasul Filipus yang tanya sama Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu Rasul Filipus. This is Philip the evangelist, not the apostle. Filipus pemberita Injil, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, yaitu diaken. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus punya 4 anak dara, ya masih gadis anaknya ya, yang beroleh karunia untuk bernubuat. Saudara, kita tidak tahu ya waktu Filipus pergi disuruh beritakan Injil kepada sida-sida Ethiopia dalam perjalanan menuju selatan ya, jalur Gaza itu kan ya. Itu anaknya udah lahir belum ya? Pasti sudah begitu kan ya. Bagaimana pindah bersama 4 anak perempuan? Bagaimana seorang bapak menafkahi 4 anak perempuan begitu kan? Tapi yang pasti kita tahu, mau sesulit apapun dia beritakan Injil. Dia tidak berkata, wah saya nggak dulu dah beritakan Injil. Tahu nggak ngasih makan 4 mulut plus istri saya di rumah itu susah sekali loh. Saya masih kerja. Filipus tidak lupa panggilan Tuhan. Kemana Tuhan suruh dia pergi, dia pergi. Momen itu saudara sekalian. Dia kan orang berkeluarga. Ya, jadi kita sebut orang ini yang kita kenal sebagai diaken Filipus juga adalah penginjil Filipus. Ya, jadi bukan cuma Philip the deacon ya, meskipun nggak ada jabatan diaken waktu itu. But Philip the evangelist, begitu, saudara sekalian ya. Dan ini harus dibedakan dari Rasul Filipus, yang adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, saudara sekalian, yang kita lihat di sini adalah bahwa Filipus memberitakan Injil dan dia percaya semua orang berhak mendapatkan Injil, ya, termasuk kota Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi. Dan luar biasa ya kalau kita lihat reaksi orang-orang itu, ayat yang ke-6, ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ternyata orang Samaria menerima, saudara sekalian ya. Sampai begitu besar impact-nya, di ayat 7 dikatakan banyak orang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Jadi kan ada buktinya, sudah bebas. Dan banyak orang lumpuh, orang timpang juga disembuhkan, maka sangatlah besar sukacita di kota itu. Jadi sebetulnya Samaria itu tadi ya daerah yang forbidden. Orang Yahudi is not going to Samaria. Begitu kan ya. Tetapi Filipus Tuhan utus masuk ya melalui penganiayaan, dia pergi, dia masuk ke Samaria begitu kan ya. Dia beritakan Injil dengan mujizat juga ada. Waduh, reaksi kota itu luar biasa. Sampai seluruh kota itu ada sukacita besar. Jadi saudara, apa sih pelajarannya? We never know. Kita nggak pernah tahu. Kita bilang, oh nggak bisa. Susah daerah itu, begitu kan ya. Kalau Tuhan utus orang, Tuhan utus kita, kemanapun saja, orang berkata impossible, begitu kan ya. Just go. Pergi. Saudara sekalian. Ya, karena itu cara Tuhan. Ya. Dia menggunakan orang yang kita tidak duga, pergi memberitakan Injil kepada orang yang kita tidak duga, yang kita anggap tidak layak. Dan hasilnya juga tidak kita duga. Seisi kota sangat besar sukacitanya. Kan luar biasa. Ya. Nah, satu hal yang kita lihat dari Filipus ini, dia bukan hanya memberitakan Injil, tapi dia melakukan mujizat. Jadi perhatikan saudara sekalian ya. Ada momen-momen di mana Tuhan memberikan kepada orang yang bukan rasul kemampuan melakukan mujizat pada waktu itu. Ya. Nah, tapi kan pertanyaan kita adalah begini. Kenapa ya penginjilan zaman sekarang itu tidak pakai mujizat juga, Pak? Kan seperti orang Samaria. Mereka melihat mujizat itu senang, mereka dengar Injil, itu lebih gampang percaya, begitu kan? Nah, saudara sekalian, sebetulnya apa fungsi mujizat pada waktu itu? Kita percaya Tuhan bisa melakukan mujizat zaman sekarang. Tapi kenapa tidak dengan frekuensi seperti zaman itu? Saudara sekalian,
kita mesti lihat mujizat itu berfungsi apa. Mujizat itu berfungsi menandai pemberita Injil sehingga orang-orang mendengarkan, ya. Jadi begini, orang khotbah zaman itu kita tahu dari mana ini orang pengkhotbah benar apa pengkhotbah palsu. Kalau orang bisa melakukan mujizat, nah itu menarik perhatian. Artinya apa? Ini kita harus dengarkan nih. Begitu kan? Dia bisa melakukan mujizat. Jadi mujizat itu fungsinya adalah menandakan atau menandai orang-orang yang harus didengar dalam pemberitaan Injil. Kan bedanya apa dengan orang yang cuma ceramah biasa, bukan Injil begitu kan? Mana yang kita mesti dengar, ya kan? Nah, ini salah satunya adalah fungsi mujizat. Maka rasul-rasul semua bisa melakukan mujizat. Karena hanya dengan itu mereka bisa diberikan tanda atau ID, identity ya. Ini rasul asli loh. Kalau rasul palsu nggak bisa melakukan mujizat. Ya, ini penginjil asli loh, Filipus ya. Kalau penginjil palsu nggak bisa melakukan mujizat. Jadi fungsi mujizat pada waktu itu sebagai KTP-nya penginjil atau rasul. Kalau tidak lakukan mujizat berarti kamu pengkhotbah tanpa KTP dan sertifikat. Itu berarti nggak boleh didengar punya. Ya, jadi itu fungsi mujizat, ya kan? Kapan fungsi mujizat ini berakhir? Setelah Alkitab kita selesai dan rasul terakhir mati. Kita sudah bisa membedakan mana asli, mana palsu. Lihat aja ajarannya. Kalau dia mengajar sesuai Alkitab, dia asli. Kalau berlawan dengan Alkitab, dia adalah bukan asli, begitu kan? Ya, kita tidak memerlukan mujizat dalam fungsi untuk sebagai KTP-nya hamba Tuhan yang benar. Karena Alkitab sudah menggantikan fungsi itu. Ya, jadi jelas saudara sekalian, ini adalah fungsi mujizat. Yang kedua, memang mujizat adalah menandai kerajaan Allah sudah masuk di dalam dunia, yaitu dengan kemenangan Yesus. Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang. Artinya apa? Sudah diumumkan, kerajaan Allah, the kingdom of God has come. Pengumuman kan cukup sekali. Sekarang orang sudah tahu kerajaan Allah datang melalui kematian kebangkitan Kristus. Maka fungsi mujizat sebagai penanda kerajaan Allah sudah masuk juga sudah selesai. Kita tidak memerlukan mujizat sebagai fungsi menandai kerajaan Allah sudah masuk. Karena semua orang sudah tahu kerajaan Allah sudah masuk melalui Yesus yang mati dan bangkit. Ya, jadi itu fungsi daripada mujizat. Yang berikutnya, fungsi mujizat adalah preview akhir zaman. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Itu adalah preview. Suatu saat di sorga, Yerusalem baru, langit bumi baru, nggak ada penyakit, nggak ada air mata, nggak ada cacat, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kematian, nggak ada penderitaan. Itu previewnya. Tapi kan not yet. Dan kalau orang sudah dikasih lihat preview, dia nggak perlu lihat lagi sampai nanti. The final reality. Ya. Jadi mujizat itu pada zaman Rasul berfungsi sebagai preview. Ya kan? Cukup sekali preview kan saudara sekalian ya. Preview itu kan nggak perlu diulang-ulang. Kita kalau mau nonton film yang akan datang, ada previewnya kan? Kita nonton previewnya begitu loh. Tetapi kan kita nggak nonton previewnya terus. Preview itu hanyalah untuk mempersiapkan kita untuk film aslinya. Mujizat mempersiapkan kita sebagai preview untuk realita puncak yang akan Yesus bawa di langit bumi baru. Nggak ada penyakit, nggak ada cacat, nggak ada air mata, tidak ada penderitaan, nggak ada orang kerasukan lagi karena iblis sudah dikalahkan, tidak ada kematian karena maut sudah dikalahkan. Itu kan nanti. Ya, itu fungsi mujizat sebagai preview akhir zaman. Toh akan tiba waktu di mana kerajaan Allah mengalahkan iblis dan maut secara total. And in the meantime, dalam masa-masa antara Rasul dan kedatangan Yesus kedua kali ini, kita memberitakan Injil. Meskipun tanpa mujizat. Ya, karena kita sudah punya Alkitab, saudara sekalian ya. Tuhan tetap bisa melakukan mujizat zaman sekarang, tetapi fungsinya berbeda. Ya, fungsinya berbeda. Kita nggak perlu lagi menandai siapa pengkhotbah asli dan palsu. Itu dengan Alkitab cukup ya. Kerajaan Allah sudah masuk, nggak usah ditandai. Karena kita cukup memberitakan salib, Yesus Kristus datang, mati, bangkit, naik ke sorga, itu kerajaan Allah sudah datang. Ya kan? Mungkin yang masih berfungsi adalah preview akhir zaman. Ya. Dari waktu ke waktu Tuhan izinkan mujizat ya depan mata kita itu sebagai preview mengingatkan. Nanti satu saat kedatangan Yesus kedua kali akan memulihkan semuanya. Tidak ada lagi penyakit. Nah itu preview mungkin masih ada fungsinya. Saudara sekalian. Tapi nomor 1, nomor 2 sudah nggak berfungsi lagi. Karena itu sudah digantikan oleh Alkitab dan salib Yesus. Yang ketiga mungkin masih ada, tapi juga tidak reguler ya. Tidak sesuatu yang rutin, saudara sekalian. Nah ini yang kita bisa lihat ya dari Filipus ketika dia memberitakan Injil, Tuhan memberikannya kuasa melakukan mujizat. Saudara sekalian, ternyata apa yang Filipus lakukan menarik perhatian seorang tokoh. Namanya Simon.
Yang terkenal dengan julukan Simon si tukang sihir, magician begitu ya. Karena Simon melihat hebat sekali Filipus dengan mujizatnya bisa begini begitu dan sebagainya. Maka kita baca di ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Dan pengikutnya banyak saudara sekalian ya. Dia mengklaim dia praktisi sihir di Samaria dan populer. Ya, jadi Injil ketika masuk ke Samaria juga menghadapi sihir, menghadapi kuasa gelap ya saudara sekalian ya. Dan dia ini orangnya sombong ya, Simon itu mengklaim memiliki kuasa ilahi. Kan ada orang yang seperti dukun-dukun begitu tapi nggak pernah sombong begitu. Nah, kalau ini udah dukun sombong saudara sekalian ya. Mengklaim memiliki kuasa ilahi. Di sini sihir bisa diartikan sebagai kemampuan memanipulasi kuasa iblis, kuasa roh jahat. Artinya sebetulnya itu roh-roh jahat tetapi bisa dimanipulasi untuk menyembuhkan, begitu ya. Bisa dimanipulasi untuk memberitahu orang besok terjadi apa. Ia bisa dimanipulasi untuk meningkatkan dagangnya orang bisa laku, begitu kan ya. Bisa dimanipulasi untuk membuat, wanita atau pria yang diinginkan jatuh cinta. Itu kan semua bisa terjadi. Tapi intinya kenapa kita orang Kristen tidak boleh sihir? Karena itu adalah kuasa iblis. Tapi oleh orang tertentu diizinkan oleh Tuhan, kuasa tersebut bisa dimanipulasi untuk tujuan tertentu yang bersifat duniawi. Ya kan, tahta, harta, wanita. Bisa itu saudara sekalian ya. Dan itu sebabnya Simon terkenal. Karena dia itu memang tokoh yang luar biasa di Samaria. Tetapi setelah lihat Filipus, dia menyadari, wah ini lebih banyak pengikutnya. Ya, lebih banyak pengikutnya Filipus ya, dia beritakan Injil dan dia melakukan mujizat. Maka apa yang terjadi saudara sekalian, ayat yang ke-12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus dan mereka memberi diri mereka dibaptis, laki-laki maupun perempuan. Jadi Simon kehilangan pengikut. Simon tidak lagi populer karena sekarang yang percaya pada Yesus, percaya pada pemberitaan Injil oleh Filipus, tidak lagi main sihir, tidak lagi cari dia. Sekarang dia mulai krisis identitas dan juga krisis bisnis. Bagaimana caranya saya bisa lanjutkan usaha kalau begini? Saya tidak ada lagi yang datang ke saya. Maka dia pun menjadi percaya dan dibaptis. Kan satu tanda tanya. Motivasinya percaya apa? Betul saudara sekalian? Ayat 13. Dan Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu yang terjadi. Nah, berhenti sampai di situ saudara sekalian ya, bagian mengenai Simon si tukang sihir ini. Tapi sejauh ini kita tahu bahwa dia percaya dan dibaptis itu suatu tanda tanya. Apa motivasinya? Dan dia ikut Filipus itu juga tanda tanya. Motivasinya apa? Alkitab mengatakan dia terpesona oleh mujizat. Yang bisa kita simpulkan sejauh ini sebelum kita nanti pergi ya ke ayat-ayat berikutnya tentang Simon di ayat terakhir dibicarakan lagi, konsep pikirnya itu masih ya begitu ya, duniawi, popularitas, entertainment, kuasa dan uang. Itu loh saudara sekalian. Jadi orang bisa berganti surat baptisan dari sihir ke Kristen, tapi pola pikirnya tetap sama, sihir. Ya, sebab yang dia cari itu apa? Popularitas, yang dia cari entertainment, menakjubkan begitu ya. Dia cari kuasa, dia ingin popularitas, dia ingin punya kuasa atas orang-orang begitu dan tentunya uang, ya. Nah, saudara sekalian, ambisi untuk kuasa dan popularitas ini kontras dengan kerendahan hati Filipus dan para rasul ya. Mereka mereka sama sekali tidak ada pikiran motivasi demikian di dalam memberitakan Injil. Kalau dipikir-pikir, Filipus memberitakan Injil kepada satu orang begitu ya, kepada orang Samaria nanti kepada satu orang itu kan sangat-sangat tidak populer, saudara sekalian. Tapi ini sangat berbeda ya. Nah, satu hal yang kita harus langsung kontraskan ya, karena Filipus melakukan mujizat, Simon melakukan sihir, ya kan? Pertanyaannya saudara sekalian, apa bedanya sihir dan mujizat? Ya kan? Apa bedanya? Sekarang kita langsung mendapatkan kontras Simon dan Filipus. Dua-dua melakukan tanda-tanda begitu kan ya. Simon disebut melakukan magic atau sihir. Sedangkan Filipus itu disebut melakukan mujizat atau miracles. Apa bedanya magic and miracles? Coba pikir sebentar. Saudara, magic itu bersifat memanipulasi. Ya. Ada hal yang orang kita pernah nonton sulap begitu ya. Itu kan manipulasi persepsi orang ya. Tapi itu masih oke sulap ya kalau tidak melibatkan kuasa gelap kan cuma masalah tangan doang, itu keterampilan tangan menyimpan kartu atau barang
ini kan lengan dari baju begitu kan. Tapi intinya kan ketika itu dibawa ke level spiritual itu kan manipulasi. Menggunakan roh jahat untuk melakukan kebaikan. Ya kan? Supaya orang menganggap roh ini roh baik padahal dia roh jahat begitu. Itu kan manipulasi. Yang kedua memang kita tahu magic itu memuliakan diri. Sehingga orang yang melakukannya akan merasa egonya itu terpuaskan. Lihat tuh pengikut saya banyak ya. Simon, 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 orang hebat nih di kota ini. Orang kuat nih. Ya, itu kan memuliakan diri. Betul saudara sekalian. Dan dusta tentunya ya. Merasa bisa memprediksi masa depan tapi sebetulnya tidak. Bagaimana dengan mujizat? Mujizat itu terbalik dari magic. Mujizat itu kalau dari Tuhan itu berdasarkan ketulusan. Nggak ada manipulasi. Ya. Jadi kalau orang mengadakan kebaktian, kesembuhan ilahi, lalu pakai mikrofon di sini begitu ya, lalu ditanya orang yang masuk begitu kan, "Kamu sakitnya apa?" "Sakit perut." Lalu dibisikin kepada yang di depan mimbar. Ada orang datang bajunya warna hijau, kemudian dia sakit perut. Lalu yang di depan bilang, "Saya tahu di depan, di sana ada orang baju hijau, ya, sakit perut." Jangan seperti itu magic saudara sekalian, itu tidak tulus, itu setup namanya, itu manipulasi, ya. Jadi mujizat sejati itu tulus, nggak ada ngarang-ngarang cerita kayak begitu. Ya, seolah-olah, wah dia nabi ya, kok bisa tahu saya sakit perut? Nah, tadi kan ditanya sama Asyir sakit apa ke sini? Sakit perut. Itu dikasih tahu jarak jauh sama sama tim yang di panggung, pakai mikrofon atau pakai WhatsApp begitu kan? Itu manipulasi. Betul saudara sekalian ya. Tujuannya apa? Memuliakan diri. Hebat. Hebat sekali pengkhotbahnya. Bisa tahu saya sakit. Memuliakan diri itu. Mujizat sejati memuliakan Tuhan. Dan selalu menuntun kepada pemberitaan Injil. Pikul salib, sangkal diri, Yesus mati mencurahkan darahnya untuk meredakan murka Allah. Bukan berita-berita kemakmuran dan kesehatan. Itu dusta. Jadi kalau saudara melihat ada zaman sekarang ada ajaran yang menekankan tanda kutip mujizat, tapi kemudian ujungnya beritanya adalah sehat selalu dan kaya selalu, kemudian melibatkan manipulasi, kita nggak boleh sebut itu mujizat loh. Itu magic. Ya. Karena kalau lihat sekilas mirip, tapi kalau kita mengerti konsep magic, konsep mujizat yang benar, ya kita harus tahu itu that's not miracle, that's magic. Magic itu spiritnya seperti Simon tukang sihir. Ujung-ujungnya kan uang. Ya kan? Dia kehilangan penghasilan. Begitu loh. Nah, ini saudara sekalian, kita harus waspada dalam hal ini ya, ketika Alkitab langsung mengkontraskan Filipus dengan mujizatnya dengan Simon si tukang sihir dengan magicnya. Dan kita tahu sebagai orang Kristen sihir kan memang secara eksplisit dilarang oleh Tuhan. Ulangan 18 ayat 10 ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api ataupun seorang yang menjadi petenung, peramal, penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan dan oleh karena kekejian-kejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi perjanjian lama sangat spesifik dan ini tetap berlaku buat kita ya. Jadi memberikan anak yang nggak boleh sebagai korban. Lalu seorang yang menjadi petenung begitu kan ya nggak boleh juga. Ramal begitu kan nggak boleh juga. Menelaah, nebak-nebak begitu kan. Garis tangan tidak boleh. Penyihir dengan tanda-tanda begitu tidak boleh juga. Pemantra dengan mantra-mantra tertentu tidak boleh juga. Tanya arwah begitu kan atau roh peramal minta petunjuk pada orang mati. Iya kan almarhum dari si anu-anu saudara saya ini semalam di mimpi berkata, kalau ada itu saudara harus tangking dalam nama Tuhan Yesus. Karena udah jelas itu tidak baik ya. Istilahnya kita harus menolak itu saudara sekalian ya. Nah ini sangat penting. Saudara sekalian, kita melihat tanah Samaria di ayat 14 sampai 25 ya. Dikatakan ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Saudara, Petrus dan Yohanes itu mengunjungi tanah Samaria. Sebetulnya saya yakin hati mereka dak-dikduk. Dak-dikduk kenapa saudara sekalian? Satu, mereka orang Yahudi yang anti Samaria. Maksudnya mereka itu alergi ya. Dari sebagai orang Yahudi mereka dididik jangan pernah lewat Samaria. Sehingga waktu Yesus ke Samaria itu mereka agak ini ya. Tapi sekarang mereka sendiri mesti ke sana dan mereka ingat begitu ya. Cuman kita bersyukur mereka punya Roh Kudus begitu kan. Tapi kenapa sih mereka mesti ke sana? Dikatakan untuk meneguhkan pelayanan Filipus. Saudara, ada orang berkata begini, mungkin Filipus nggak sah kali ya.
Nggak sah begitu loh khotbahnya. Sehingga mesti diutus rasul untuk meneguhkan pelayanan Filipus. Dan para rasul berdoa supaya Roh Kudus turun. Ini kan, saudara, kasus unik begitu ya. Emang khotbah Filipus kalah kuasa sama rasul? Apakah penumpangan tangan Filipus itu kalah valid sama rasul? Kenapa sudah mereka bertobat percaya, harus dipanggil rasul dari Yerusalem? Perwakilan, yaitu Petrus dan Yohanes. Pertanyaannya kenapa? Saudara sekalian, kita harus clear. Bukannya khotbah Filipus itu inferior. Bukannya rasul-rasul lebih hebat begitu kan di mata Tuhan, jadi lebih sah begitu kan, tidak. Tetapi ini masalah kesatuan roh. R besar ya, antara Yahudi dan non-Yahudi. Petrus dan Yohanes harus memastikan yang turun di Samaria Roh Kudus. Ya kan? Roh yang turun di hari Pentakosta. Maka kalau kita bicara kesatuan jemaat, kita nggak bicara kesatuan Yesus, kesatuan Bapa, kita bicara kesatuan roh. Karena tadinya orang Yahudi dan Samaria itu musuh. Sekarang katanya dua-duanya percaya pada Yesus. Yang di Yerusalem dapat Roh Kudus, pertanyaannya, yang di Samaria dapat Roh Kudus nggak? Petrus Yohanes cuma datang untuk mengkonfirmasi. Ketika Petrus Yohanes menumpangkan tangan, ternyata turun Roh Kudus, nggak dikasih tahu tanda-tandanya seperti apa, tapi turun Roh Kudus apakah seperti Pentakosta dan sebagainya. Maka Petrus dan Yohanes mengakui orang Samaria Kristen adalah saudara seiman kita. Nggak boleh lagi kita bermusuhan. Meskipun kita beda latar belakang. Karena mereka punya roh yang sama dengan kita, yang datang pada kita hari Pentakosta. Itu tujuannya, saudara sekalian. Bukannya khotbah Filipus itu kelas 2 ya. Bukannya status Filipus penginjil kelas 2 dibandingkan para rasul. Tetapi ini adalah untuk menegaskan kesatuan roh di antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Khususnya di sini orang Samaria. Dan karena mereka punya roh yang sama, mereka bisa bersekutu apapun latar belakangnya. Dan ini hanya untuk mengkonfirmasi penggenapan kata-kata Yesus. Kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke Yudea, ke Samaria. Ini kan tahap berikutnya, saudara sekalian ya. Kalau kita bicara dari Kisah Rasul 1 ayat 8, ini kan tahap berikutnya. Sudah sampai ke Samaria. Ya kan? Sehingga dikatakan di ayat yang ke-25, para rasul ini setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, maka mereka kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanannya mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Artinya mereka meneruskan pelayanan Filipus. Jadi mereka memastikan jangan cuma sekali dengar dari Filipus, sambil mereka dari Samaria kembali ke Yerusalem, mereka khotbahkan lagi untuk meneguhkan. Kalian sudah dengarkan khotbah Filipus, ajaran dia dengan kami sama. Roh yang turun di Yerusalem, Roh Kudus sama dengan yang turun di sini. Jadi kalian tetap teguh ya dalam iman. Itu para rasul gunakan kesempatan itu untuk menegaskan kesatuan iman, kesatuan doktrin, kesatuan roh, saudara sekalian ya. Jadi mereka tidak menyia-nyiakan waktu dalam perjalanan kembali itu santai-santai di hotel begitu kan, tidak. Mereka dalam perjalanan kembali beritakan Injil untuk meneguhkan iman mereka. Saudara, orang Samaria selama ini percaya kepada doktrin Samaritan yang memang kurang komplit dan salah karena mereka menyembah Allah di Gunung Gerizim. Sedangkan harusnya di Yerusalem kan. Yesus berkata akan datang saatnya orang nggak menyembah di gunung ini atau di Yerusalem, tapi dalam roh dan kebenaran. Tapi waktu itu memang ajaran mereka keliru. Menyembah Allah di gunung. Begitu kan. Lalu kemudian Alkitab mereka cuma 5 kitab Musa. Itu pun versi Samaritan. Artinya tidak komplit doktrinnya kan. Dan mereka juga dipengaruhi fenomena Simon si tukang sihir. Jadi tentu saja para rasul concern, satu kali khotbah Filipus tidak cukup. Karena mereka ini banyak pengaruh-pengaruh tidak baik. Maka para rasul datang selain meneguhkan, membantu pelayanan Filipus. Supaya tanah itu yang sudah bagus, ditaburkan benih, itu terus disiram. Disiram supaya benihnya bertumbuh, saudara sekalian. Ya. Karena orang percaya baru, orang yang new believers, itu selalu ada dalam bahaya sinkretisme dengan kepercayaan lama. Perhatikan ini. Orang percaya baru selalu ada dalam risiko mencampurkan, mengawinkan iman Kristen dengan agama lamanya. Kita akan lihat itu pada Simon nanti ya, saudara sekalian. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius dikatakan, kalau pilih penatua, tidak boleh orang baru percaya.
supaya dia jangan jadi sombong, lalu kena jerat iblis. Karena, saudara sekalian, selain urusan sombong, kena jerat iblis itu adalah sinkretisme. Mengawinkan, mencampurkan iman barunya ini, iman Kristen, dengan agama lamanya. Tidak boleh langsung ditunjuk jadi penatua. Ya, saudara sekalian. Kita nanti lihat Rasul Paulus baru percaya juga nggak langsung khotbah-khotbah ke sana kemari. Ya kan, ada momennya, dia itu harus belajar baik-baik ya. Sebab itu kita percaya sekolah teologi nggak bisa ditiadakan. Nggak bisa mengatakan dengan Roh Kudus kita langsung bisa ngerti semua, nggak mungkin begitu. Bukan bukan cara Tuhan bekerja seperti itu. Ya kan, harus ada proses terus ya, orang tuh dididik dan sebagainya. Dan akhirnya Petrus, Yohanes menumpangkan tangan, mengajarkan, meneguhkan doktrin dasar yang sudah diajarkan oleh Filipus dan menambahkan apa yang masih belum sempat diajarkan oleh Filipus ya. Sekali lagi Samaria ini kasus unik karena relasi mereka musuh dengan orang Yahudi dan di situ banyak ajaran sesat dan praktek sihir. Jadi nggak cukup ya siram satu kali, terus disiram. Ya kan, Filipus lakukan mujizat, beritakan, para rasul datang ke sana, teguhkan, sebelum pulang beritakan lagi ke setiap kampung di Samaria. Jadi ini luar biasa ya. Betul-betul ini pekerjaan Tuhan. Jadi orang Samaria Kristen adalah saudara seiman. Dan saudara sekalian, kembali kepada masalah Simon. Ya, untuk masalah Simon, saudara sekalian, ya. Simon sekarang tadi ketemu Filipus, sekarang datang Petrus dan Yohanes. Lalu ketika Petrus Yohanes tumpangkan tangan, Roh Kudus turun. Kita nggak tahu tandanya apa ya, apakah bahasa roh atau apa begitu kan. Tetapi saudara sekalian, Simon melihat itu. Maka di ayat 18 dikatakan ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi, oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saudara sekalian, kita berhenti di sana dulu ya. Simon mau membeli karunia Allah. Wah, saya sudah pensiun nih dari dunia sihir. Cari makan bagaimana ya? Sekarang orang-orang ikutin Filipus. Sekarang ya ikutin Petrus dan Yohanes begitu kan. Wah, ternyata ada tanda lebih hebat nih, orang dipenuhi Roh Kudus ya. Maka dia mau beli, saudara sekalian. Dan Petrus marah sekali. Karena kita tahu anugerah tidak bisa dibeli, dicapai atau dijual ya. Tapi kita tahu pikiran Simon ini memang komersialisasi hal-hal rohani. Kalau menumpang tangan itu berapa harganya? Nanti bisa cuan berapa? Kalau saya bisa tumpang tangan pada 1.000 orang, 1.000 kali saya cas 1 orang 1 juta. 1 miliar saya dapat loh. Dia mengkomersialisasikan hal-hal rohani. Ya, ada orang ya baca buku rohani dengan pikiran komersial. Saya kalau baca buku rohani ini, dari buku rohani ini saya bikin ceramah, ceramah saya, wah bisa laku berapa? Nah itu. Orang tidak boleh melayani bidang rohani dengan otak komersial. Memang uang tidak bisa terhindarkan dalam aspek pelayanan. Tapi seorang yang dipanggil sebagai pelayan firman, tidak boleh berpikir dengan konsep pikir komersial. Saudara sekalian ya, itu yang disebut dalam gereja dengan praktek simoni. Ya, itu istilahnya dalam sejarah gereja adalah bahasa Inggrisnya simony. Indonesianya simoni. Dari nama Simon. Ini dilakukan oleh gereja sebelum reformasi. Di mana jabatan kardinal, jabatan ini, jabatan itu bisa dijual belikan dengan uang. Kamu mau naik pangkat ya, kamu mau naik pangkat di dalam gereja pada waktu itu ya, ya kamu mesti kasih uang. Saya rela memberikan jabatan itu pada kamu, tapi kamu bayar. Itu namanya simony, saudara sekalian ya. Dan Luther mengecam simony ketika Johannes Tetzel menjual surat penghapusan dosa. Katanya kalau kamu bayar uang beli surat itu, dosamu diampuni, dosa saudara-saudara keluarga yang kamu kasih itu di alam baka juga diampuni. Jadi mereka berpindah dari proses api pencucian loncat ke sorga. Maka Luther mengecam dengan keras sekali praktek itu. Saudara sekalian. Jadi reformasi terjadi karena dipicu oleh seorang tokoh namanya Martin Luther yang mengecam, menolak simoni. Jadi sangat ironis kalau gereja Protestan, gereja reformasi mempraktekkan komersialisasi hal-hal rohani. Itu dilarang keras, saudara sekalian ya. Dan di sini kita melihat juga apa yang Simon lakukan adalah sebuah sinkretisme. Dia mencampur adukan ajaran untuk keuntungan pribadi.
Dia menganggap Roh Kudus itu cuman salah satu roh dari roh-roh yang jahat, saudara sekalian ya, yang selama ini dia manipulasi dan memanipulasi dia tentunya untuk keuntungan pribadi. Saudara, satu hal Petrus katakan ya, nanti kita akan lihat Roh Kudus itu Allah. Tidak mungkin bisa dimanipulasi. Anania Safira sudah membuktikannya. Jual tanah setengah, jual tanah semuanya, berikan persembahan setengah, bilang ini semuanya. Detik itu juga mereka mati. Roh Kudus tidak bisa dimanipulasi. Roh Kudus nggak bisa dikontrol. Roh Kudus tidak bisa dijadikan objek transaksi. Seperti Anania Safira mau manipulasi begitu kan, fatal saudara sekalian. Nah, roh-roh jahat itu kan memang ciptaan jatuh, malaikat yang jatuh. Itu sebabnya ada transaksi dan bisa dimanipulasi dengan mereka. Mereka bisa dimanipulasi saudara sekalian ya. Bisa nggak orang dengan magic, dengan sihir menyembuhkan orang sakit kanker? Bisa, saya percaya. Tapi transaksional loh. Ada tumbalnya. Bisa nggak itu yang namanya, misalnya roh-roh jahat itu, orang tanya roh jahat, "Ini kalau sepak bola A lawan B siapa yang menang? Saya mau taruhan besar ini." Udah taruhan tuh dosa, dia tanya roh jahat. Bisa benar nggak tebaknya roh jahat? Bisa. Tapi ada tumbalnya. Tidak ada something free sama roh jahat ya. Itu transaksi yang orang memanipulasi roh jahat manipulasi mereka. Nah, saudara sekalian, Petrus menjawab dengan tegas ya di ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepada Simon ya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudara sekalian, Petrus mengatakan dengan tegas, the grace is not for sale. Anugerah Tuhan is not for sale. Binasalah kamu dengan uangmu itu. Kalau mau coba-coba, beli anugerah Allah. Jawaban yang tegas ya saudara sekalian ya. Berpikir bisa membeli anugerah Allah itu cara pikir yang menuju kebinasaan, nggak bisa ya. Kemudian Simon, Petrus katakan berada dalam posisi rohani yang sangat dangerous. Ya. Petrus mengatakan dia dalam posisi yang sangat berbahaya, ya. Maka Petrus mengatakan hanya satu jalan. Ayat yang ke-22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengampuni niat hatimu ini. Saudara sekalian, one way ya, satu-satunya jalan orang bisa selamat dari kebinasan cuma bertobatan. Kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, begitu mengaku dosanya, begitu loh. Dan itu yang Petrus katakan kepada Simon. Jadi nggak ada kompromi di sini, ya. Tidak ada campur-mencampurkan Injil dengan sihir, begitu kan ya. Tidak ada komersialisasi anugerah dan hal-hal rohani, mencampurkan jasmani, rohani, itu nggak ada, saudara sekalian. Ya. Ini adalah sesuatu yang Petrus sangat tegas ngomongnya. Tapi memang Simon memerlukan kata-kata Petrus yang menyelamatkan ini. Kenapa? Respon Simon langsung takut dan gentar ya. Ayat 24. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Saudara, dia minta didoakan oleh Petrus ya. Pertanyaan kita adalah kembali ya, apakah Simon tuh takut akan Tuhan, atau dia takut akan konsekuensinya, atau dia takut dua-duanya? Apakah dia sungguh-sungguh mengerti begitu kan, saya salah loh. Saya ini tidak sopan sama Tuhan, mau membeli anugerahnya. Atau, aduh, kalau begini caranya celaka begitu ya. Saya nanti masuk neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Apakah dia cuma takut konsekuensinya, binasa, atau dia memang takut respek akan Tuhan? Atau dua-duanya, saudara sekalian ya. Kita berharap ada dua-duanya. Ya, paling sedikit dia masih ada respek kepada Tuhan. Penafsir tidak bisa konklusif dalam hal ini, saudara sekalian ya. Ada penafsir mengatakan Simon itu tetap bukan orang percaya asli. Sebab kita nggak mendengar apa-apa lagi sih, begitu kan, di dalam sejarah gereja. Dan Simon ini mungkin adalah orang yang orang percaya palsu, begitu kan. Tapi ada juga penafsir yang lebih optimistik mengatakan bahwa Simon masih mau dengar kata-kata Petrus, minta didoakan oleh Petrus, berarti dia betul-betul hatinya masih teachable, masih mau diajar, masih ada harapan. Saya setuju, masih ada harapan untuk Simon kalau dia bertobat dan tidak melakukan lagi, saudara sekalian. Tapi kalau dia mengulangi sekali lagi, saya setuju dengan penafsir yang pertama ya. Ini orang percaya palsu,
yang suatu saat akan kembali kepada dosa lamanya. Karena dia belum berubah daripada manipulasi roh-roh jahat. Ya. Tetapi so far apa yang Alkitab katakan meninggalkan kita dengan catatan sejauh ini, kita boleh mengatakan masih ada harapan buat Simon, saudara sekalian. Ya. Kalau kita melihat, saudara sekalian, maaf ya ini, kita tidak boleh mencampurkan kerohanian dan keduniawian. Ya, ini yang kita harus ingat, dan pertobatan sejati itu mengakui kekudusan Allah serta keberdosaan kita. Nah, saudara sekalian, kita sampai di bagian terakhir, yaitu kembali kepada Filipus. Jadi ini gerakannya ya, pasal 8, Stefanus pertama, kemudian Filipus, kemudian Petrus Yohanes, Simon, kemudian Petrus Yohanes, kemudian Simon, sekarang balik lagi Filipus. Kali ini Filipus dan Sida-sida Etiopia, saudara sekalian. Di situ di ayat 26 dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Wah, saudara sekalian ya. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh berkata kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Saudara, di sini kita melihat dalam sejarah gereja munculnya penginjilan pribadi. Ya. Personal evangelism. Tadi di awal itu KKR. Dari Kisah Rasul 2 itu adalah Pentakosta. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, ya, dan mereka melakukan mujizat, mereka berkhotbah, ribuan orang jadi percaya. Itu umum KKR, ya. Tetapi ini pertama kali kita menemukan penginjilan pribadi. Ya, jadi kalau saudara tanya, Pak, penginjilan pribadi itu praktek dari kapan? Praktek sebetulnya ya Yesus dengan perempuan Samaria sudah begitu, tapi kalau dari sejak Roh Kudus turun, penginjilan pribadi itu mulainya Filipus dan sida-sida Etiopia. Saudara perhatikan cara Tuhan bekerja. Dia tidak pakai satu cara, ya. Dia pakai berbagai cara, saudara sekalian, termasuk menyuruh Filipus ke satu jalan yang aneh, ya. Yaitu dia disuruh malaikat mengikuti pimpinan Tuhan melalui malaikat ke selatan. Saudara sekalian, selatan tuh di mana? Kalau saudara lihat peta Israel ke selatan, begitu ya, itu kan menuju kepada Etiopia akhirnya, tapi kan melewati Sudan. Sekarang kan Sudan dalam keadaan perang. Jadi para penafsir yakin lokasi Etiopia zaman itu adalah lokasi Sudan Selatan sekarang. Enggak sampai negara Etiopianya, ya, itu dugaan para ahli. Tapi intinya kan negara itu berdekatan. Itu kan bukan daerah yang mudah, saudara sekalian ya. Jalan yang sunyi katanya. Itulah penginjilan pribadi. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada yang ngerekam, ya, nggak ada yang puji-puji khotbahnya, nggak ada. Nggak ada yang mengatakan, wah hasilnya luar biasa. Nggak ada pribadi satu orang, saudara sekalian. Tapi Filipus setia melakukannya. KKR dia lakukan di Samaria, penginjilan pribadi juga dia lakukan dengan sida-sida Etiopia. Dan Tuhan mengatur demikian rupa, sehingga Filipus ke selatan, Filipus ke selatan, sida-sida juga sedang ke selatan, saudara sekalian ya. Dalam perjalanan kembali dari Yerusalem, begitu loh. Nah ini menarik sekali, Tuhan mengatur pertemuan sida-sida dengan Filipus. Siapa sida-sida Etiopia ini? Saudara tahu istilah sida-sida adalah orang yang dikebiri ya, sehingga tidak bisa berhubungan seksual, dan karena itu dia bisa dipekerjakan bersama ratu. Jadi raja tidak akan khawatir pegawai ratu akan selingkuh dengan ratu, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Oleh sebab dikebiri, saudara sekalian, ya. Dan yang pasti kalau ratu itu hamil, pasti itu anak raja, bukan anak pegawai, ya. Jadi kita tahu orang ini orang yang memang kita tahu dia bekerja di istana ratu Ethiopia sebagai bendahara, saudara sekalian, ya. Jadi seorang yang berkedudukan tinggi. Tapi kenapa ke Yerusalem? Ya berarti dia penganut agama Yahudi, mungkin, ya, penganut agama Yahudi, sehingga bacaannya adalah kitab Perjanjian Lama. Dan momen itu dia sedang membaca Yesaya 53, bagian yang terkenal yang kita selalu dengarkan kalau Jumat Agung ya. Iya kan?
seorang yang penuh kesengsaraan, yang memandang rupa saja pun kita tidak mau, begitu kan. Dia tertimpa oleh karena kesalahan kita, dia disesah karena pelanggaran kita. Saudara, itu begitu dia baca, begitu kan, seperti anak domba yang keluh, dia dibawa kepada pembantaian, begitu kan. Dia nggak ngerti begitu loh ketika dia baca. Lalu Filipus disuruh Roh Kudus dekati kereta itu. Lalu Filipus cuma tanya satu pertanyaan, "Mengertikah apa yang Tuhan baca itu?" Saudara, Filipus tidak dekati dengan istilah, "Kamu kenal Tuhan Yesus nggak?" Ya kan? "Kamu tahu 4 hukum rohani nggak? Kalau kamu mati, kamu masuk surga nggak hari ini?" Saudara, itu cara-cara penginjilan. Tetapi Filipus menggunakan cara berbeda. Ketika sida-sida ini lagi baca, ditanya, "Tuhan, do you understand what you're reading?" Begitu ya. Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Saudara, pertanyaan simpel kan? Kita naik pesawat juga bisa tanya orang begitu kan. "Pak, waduh, asik bener bacanya, lagi baca buku apa?" Saudara sekalian, ini cara luar biasa. Mengertikah Tuhan yang Tuhan baca? Saudara, Filipus memang kedengaran dia baca Yesaya 53 ya. Jadi Filipus seorang yang tahu Alkitab begitu ya. Tahu Alkitab, saudara sekalian. Lalu sida-sida ini menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Wah, ini luar biasa. Tuhan atur pertemuan ini ya, sehingga ini udah siap dibaptis, sudah siap percaya nih saudara sekalian ya. Ada orang ketemu di tahap begitu ya. Saudara, memang ketika baca Yesaya 53, itu orang Yahudi itu macam-macam tafsirannya. Siapa sih hamba Allah yang menderita, yang ditikam karena kita, oleh bilurnya kita sembuh? Siapa itu? Orang Israel kan tidak percaya Yesus. Mereka bilang, "Oh, itu nabi. Nabi Yeremia tuh dipukulin." Ya, karena dia dipukulin kita dapat firman-Nya begitu kan. Oh, ada yang mengatakan, "Oh, itu kami Israel. Kami kan dibuang ke Mesir, maksudnya kami diperbudak di Mesir, kemudian kami juga dibuang ke Babel. Itu kami begitu. Kami banyak penderitaan loh sejarahnya." Tapi kan nggak masuk akal. Bagaimana hamba Allah itu Israel menyelamatkan Israel, kan nggak bisa begitu kan. Masa penderitaanmu menyelamatkan dirimu sendiri? Ya, tapi orang Israel percaya begitu sebagian. Oh, ada yang berkata itu Elia. Elia itu dikejar-kejar Ratu Isabel begitu. Dia tuh pasti hamba Allah yang menderita, tapi enggak, dia diangkat ke sorga. Oh, Mesias. Mesias itu siapa? Ya kan? Dan di situ Filipus menjelaskan saudara sekalian ya. Eh, Ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri?" Nah, itu ada tafsiran begitu saudara sekalian. Apa ini si Yesaya atau tentang orang lain? Ya kan? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Wah, di situ penginjilan ya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Wah, luar biasa ya. Di sini kita melihat kerjasama apologetika dan penginjilan ya. Penginjilan itu kan memberitakan Injil. Tapi apologetika itu memberikan jawaban. Dia tanya, itu Yesaya 53, Nabi Yesaya lagi ngomong dirinya sendiri, dia itu seperti domba yang dibantai, atau dia ngomong someone else, seorang yang lain. Di situ Filipus menjelaskan, yang Yesaya ngomong itu Mesias. Mesias adalah Yesus, karena Yesus sudah mati di salib. Saudara, di situ apologetika dan penginjilan bekerja sama. Apologetika menjawab pertanyaan, menjawab keberatan, penginjilan memproklamasikan Yesus. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Sebab itu orang yang berapologetika harus pada akhirnya juga memproklamasikan Yesus. Dan orang yang memproklamasikan Yesus juga harus bisa menjawab pertanyaan. Itu namanya apologetika ya. Jadi menjawab pertanyaan dan membimbing, memproklamasikan Yesus sampai orang itu mau dibaptis. Saudara sekalian, jadi yang kita lihat dan kita belajar di sini ya dalam faktor penginjilan ini adalah yang pertama ada firman Tuhan diberitakan. Ya, itu sebabnya Filipus bisa menjawab pertanyaan sida-sida tersebut ya. Dan di sini kita lihat ada pimpinan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus pertemukan, ya dia baca aja Yesaya 53, nggak ada Filipus, tidak akan mengerti jawabannya. Dia tutup lagi itu kitab. Yang mempertemukan mereka pas lagi dia baca itu siapa? Itu adalah Roh Kudus. Ya. Dan ini kita melihat Filipus melakukan tindakan penginjilan ya. Cuman kita berkata begini, wah Pak, kalau kita kayak Filipus enak juga ya. Setiap kali kita ngomong orang percaya kita bisa baptis atau suruh dia dibaptis oleh pendeta begitu kan. Nah, Saudara, kita harus ingat, ini adalah penginjilan pribadi di tahap menuai. Perhatikan ini.
Saudara dan saya diutus memberitakan Injil kepada berbagai orang, itu ada tahap-tahapnya, ya. Ada tahap menabur. Terima kasih ya, kamu udah ngomong ya, tapi nggak usah ngomong lah. Dia tolak begitu kan, tapi kan sudah tertabur. Itu mungkin kita dipanggil di tahap orang menabur. Jadi kita jangan mengatakan, wah hopeless lah. Hopeless lah, beritakan Injil sama dia. Dia ngomong, jangan ngomong lagi. Saudara sudah tabur kan? Itu panggilan kita. Ada juga kadang Tuhan kirim kita jiwa, kita beritakan Injil, tahap menyiram. Ya saya pernah dengar sih. Tapi apa sih kepercayaan kalian? Nah, kita menyiram, kita beritakan lagi begitu kan, tapi dia belum ambil keputusan. Begitu loh. Tapi dia mau dengar. Nah, ada di tahap yang menumbuhkan. Dia sudah dengar begitu kan ya, sudah ada pengertian, tapi masih banyak pertanyaan dan belum siap bikin keputusan. Jadi detik itu kita jawab pertanyaannya, semua sampai dia puas, dia tetap nggak ngambil keputusan. Terima kasih untuk waktumu ya. Saya coba pikirin lagi deh. Saya pernah di tahap itu, saudara sekalian ya. Semua tahap, saya yakin saudara juga pernah ya. Dan yang paling indah memang di tahap menuai. Ya, kita semua mau di tahap keempat sih. Begitu ngomong sebentar dia minta dibaptis. Ya, tidak selalu kita bisa menemukan jiwa di dalam tahap menuai, saudara sekalian ya. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya kadang ada orang seumur hidup dia beritakan Injil itu banyaknya menabur, menyiram aja. Tapi dia lakukan dengan setia. Ya. Ya ada misalnya pendeta-pendeta yang Tuhan pakai untuk KKR, menuai. Menuai kan begitu datang siapa mau maju terima Yesus, ratusan orang maju, dia menuai. Dia memberitakan Injil di tahap menuai, saudara sekalian. Tapi jangan lupa, sebelum dia menuai, bisa jadi ya banyak orang yang sudah menabur, banyak orang sudah menyiram, banyak orang sudah menumbuhkan. Maksudnya banyak orang sudah melakukan hal-hal lainnya. Sehingga si pengkhotbah itu ketika bilang siapa mau percaya pada Yesus, orang tersebut angkat tangan dan maju, dia tinggal menuai. Ya, Tuhan punya panggilan bagi setiap kita jadi saksi Tuhan. Siapa yang Tuhan utus pada kita dan kita utus kepadanya, di tahap apa, itu adalah prerogatifnya Roh Kudus, saudara sekalian ya. Itu adalah waktunya Tuhan dan ketetapan Tuhan. Tapi yang saudara dan saya harus lakukan adalah setia menaburkan Injil. Baik dengan WA, dengan posting, dengan pribadi, baik dengan segala hal. Termasuk kita mendoakan jiwa-jiwa begitu ya. Kita mendukung misi apapun yang kita bisa lakukan untuk menabur ya, untuk setia menabur benih itu ya. Benih Injil itu kita harus lakukan ya, karena itu panggilan Tuhan bagi setiap kita. Oke, saudara sekalian ya. Jadi sampai di sini materi kita. Saya kembalikan kepada Pak Luis ya untuk tahap